Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini terasa begitu sejuk, begitu memotivasi. Kita gembira telah menunaikan ibadah kepada Allah subuh dan kita kembali bertazkirah. Sederhana memang, tapi pandangan agama, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Senantiasalah tazkirahkan ilmu agama yang kita sudah pernah faham, karena dia berguna bagi orang-orang beriman. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia, kita masih dalam suasana awal bulan mulia, Ashhurul Hurum, yakni bulan Muharram. Dalam bulan Muharram ini kita sudah tahu banyak ibadah yang dilakukan, sudah kita sebut. Tapi kita sedikit mau fokus terhadap literasi atau dukungan dalil yang hadisnya itu ditemukan di berbagai kitab hadis. Maksudnya begini, ibadah sunnah yang dicontohkan oleh Nabi itu sejumlah hal yang banyak. Tapi yang paling banyak berulang adalah puasa di bulan Muharram itu. Dalil utamanya begini, Nabi bersabda, afdalus siyami ba'da Ramadhan. Waktu berpuasa yang paling afdal di luar bulan Ramadan adalah syahrullahi, di bulan Allah. Apa bulan Allah itu? Nabi sendiri yang bayankan, bayan itu menegaskan. Syahrullahi, apa itu? Al-Muharram. Hadis ini umum. Hari apa saja puasa di dalamnya boleh. Makin banyak, hadis ini yang menjamin. Mau berapa? Kalau yang mau maksimal, maka nanti kita sebutkan dalil-dalilnya. Puasa di 10 Muharramnya, namanya Asyura. Mampu lagi, tambah di 9-nya. Ada hadisnya dari Nabi. Kalau masih mampu lagi, tambah 1 di belakangnya, yakni 11. Ternyata orangnya orang kuat, senang berpuasa, apalagi banyak mendapatkan informasi ilmu kesehatan. Bahwa yang terbaik itu dalam mengelola kesehatan seseorang dari muda sampai usia pertengahan sampai lansia, puasa di awal-awal waktu masih muda kita. Maka dia tambah ayyamul biyud, hari putih, 13, 14, 15. Jadi orang bisa berpuasa dalam seminggu itu, kalau tidak bersamaan 10-10-nya dengan hari Senin misalnya, maka dia bisa banyak puasanya itu. Jadi dia puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15. Puasa juga Senin Kamis 5 Mei. Kalau dia bersambung dengan kebetulan 9, 11, 12-nya 9, 10, 11-nya, berarti dia bisa sampai 6 puasa dalam seminggu. Khusus
berpedoman pada dalil ini bahwa afdhalus siyami ba'da ramadhana syahrullahil muharram. Nah, kita pertajam sedikit. Misalnya ada yang bilang, Ustaz, saya puasa Ayyamul Bid itu belum bisa setiap bulan. Muharramnya insya Allah bisa. Alhamdulillah. Ada yang bisa begitu. Banyak, kita doakan. Ada lagi yang berkata, saya Ustaz belum bisa. Saya apa yang paling bisa saya amalkan di bulan Muharram itu? Maka ada yang kita kenal tadi adalah Yauma Asyura'nya saja. Minimal sekali itu di bulan Muharram. Apa itu Asyura ya? Asyara itu kan 10. Lalu berpuasa di dalamnya. Apa pahalanya? Pahalanya adalah dia diampuni dosanya oleh Allah dan mendapatkan nilai kebaikan. Ibaratnya ditukar, ada dosanya diampuni. Masya Allah. Bagaimana cara Allah memuliakan hambanya ya? Karena punya hak prerogatif. Ini kalau dibaca Asmaul Husna, ada orang yang menjadi pemimpin, dia akan memanfaatkan itu, kewenangan dan kebijakan untuk merahmati umat. Kalau dia pemimpin negara, merahmati rakyat, mensejahterakan rakyat. Allah mengampuni dosa setahun. Apa yang dilakukan? Hanya puasa 1 hari. Puasa 1 hari. Lalu digantinya dengan nilai ibadah kebaikan setahun lagi. Masya Allah. Ini, ayo ya, sekecil apapun kewenangan kita di masyarakat, ini memaknai Muharram, termasuk ibadah puasa di dalamnya. Jadilah orang yang mengayomi. Persembahkan yang terbaik bagi umat, warga, kalau kita pimpin rakyat kita. Kan sebenarnya dalil-dalil agama itu jangan selalu dibatasi formilnya, tekstualnya saja. Malah kalau bisa, tukar ini. Mungkin saya tidak berijtihad. Tapi pemimpin selain ibadah teksnya seperti ini, andai kata tidak mampu, tukar dengan kebaikan kepada banyak orang. Selamatkan banyak orang. Kasihkan regulasi yang banyak. Kan Allah itu ya, saya ulang pemirsa sekalian. Kesalahan diampuni. Ibadahnya hanya 1 hari. Diganti dengan nilai kebaikan setahun lagi. Ini memaknai bulan Muharram dengan ibadah puasa di dalamnya. Kita mau berkata, kalau diganti setahun itu maknanya berbuat baiklah yang hakiki. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita belajar mentakwil ya, bukan memalingkan, tapi mencoba memaknai teks-teks agama semakin dalam dan substansi. Kita boleh mengejar kalau kita yang awam mana-mana teksnya itu karena sudah luar biasa pahalanya. Tapi bagi yang punya kesempatan mendalaminya, dalami secara baik. Kemudian kalau puasa Asyura itu ada riwayatnya begini, diriwayatkan oleh Bukhari. Ini untuk memotivasi. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qal. Ibnu Abbas ini sepupunya Nabi. Abbas adalah pamannya. Dua-duanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala karena dua-duanya Islam di zaman Nabi. Qal ma ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, saya tidak melihat Nabi yataharra siyama yaumin, paling menjaga puasanya, yauman fadlahu ala ghairihi, yang paling menjaga puasa Asyuranya, hadzal yaum
Wa hadha syahru yakni syahr Ramadan. Yang paling dijaga oleh Nabi ya tentu di dalamnya ada sahurnya. Ada persiapannya, bahkan mungkin disampaikan ke keluarga, kita bagus puasa Asyura ya. Ayo panggil ibu rumah tangga, siapkan apa minuman kira-kira yang menyehatkan besoknya. Itu maksudnya. Jadi paling dijaga oleh Nabi menurut riwayat Ibnu Abbas adalah untuk puasa Muharramnya, puasa Asyuranya. Kemudian kita juga ada istilah Tasu'ah. Tasu'ah itu artinya dari 9, kata 9. Tis'atun 9. Tasu'. Pernahkah diamalkan oleh Nabi? Nah, ini pemirsa sekalian, saya jelaskan sedikit. Karena Nabi berkata bahwa la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'ah wal ashirah. Karena pada saat Nabi melihat banyak kaum Yahudi di Madinah berpuasa pada Asyuranya, 10-nya, maka dia bilang, ada bagusnya karena itu adalah baik memperingati kemenangan Nabi Musa dari Fir'aun. Karena kejadian-kejadian di bulan Muharram itu, nah itu yang saya maksud. Kejadian yang di bulan Muharram banyak celaka bagi orang yang melanggar agama. Misalnya Fir'aun. Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah karena terlalu yakin bisa mengalahkan Musa. Masuk ke laut, dia ditenggelamkan oleh Allah. Itu sial. Kenapa? Perbuatan salah. Kalau perbuatan baik, jangan takut. Kira-kira gitu. Nah, ini didapati oleh Nabi SAW di Madinah, maka dia berkata, oh kita juga sangat cocok mengingat itu karena itu hal benar. Perjuangan Musa itu kan menyelamatkan kaumnya. Walaupun saat itu Bani Israel. Sayangnya Bani Israel hari ini kurang orisinil. Kalau perjuangan Nabi Musa itu orisinil. Nah, maka Nabi berkata, ayo puasa Asyuranya. Maka Nabi menegaskan, kalau dipahami teks hadisnya, sekiranya lain baqitu, saya masih ada ila qabilin, tahun depan, la asumanna tasi'a, maka saya akan dahului puasa di 9-nya. La asumanna tasi'a wal asyira. Maksudnya berarti Nabi belum sempat melaksanakan puasa 9 Muharramnya karena Allah sudah sangat rindu dipanggil sebelum sampai tahun baru tahun depannya. Tahun Muharram, bulan Muharram tahun depannya. Maka ini oleh agama kita menyebut ini namanya sunnah hammiyah, cita-cita Nabi. Bagaimana diamalkan? Nabi ini semacam isyarat perintah ini. Lakukanlah, itulah sebabnya banyak dilakukan oleh Nabi. Saya mau tambah sedikit pemirsa sekalian. Kalau masih ada yang biasa bilang hanya yang diamalkan oleh Nabi baru kita bisa amalkan, maka pahami hadis secara utuh. Hadis Nabi atau sunnah Nabi itu adalah qaulun wa fi'lun wa himmah. Karena tidak mungkin Nabi berkata, seandainya saya masih dapat tahun depan saya akan puasa, kalau bukan perbuatan baik. Tidak mungkin. Maka walau puasa 9 Muharramnya belum dilakukan oleh Nabi, amalkan dengan modal ini. Bahwa dia bercita-cita puasa 9-nya. Apalagi kalau kita bawa ke dalil umum. Dalil umumnya tadi, bahwa puasa di hari apapun di bulan Muharram itu, di luar Ramadan, itu silahkan saja. Maksud saya begini, ada yang tegas sekali, pokoknya belum dia lakukan oleh Nabi, jangan begitu. Tidak mungkin Nabi mengatakan demikian, lain sekiranya, baqitu saya masih ada, masih hidup, ila qabilin, tahun depan, la asumanna tasi'ah wal asyirah. Nah, pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah, ini penegasan bahwa
Puasa Tasu'ah itu 9 Muharramnya wal Asyra sangat kuat anjurannya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada lagi hadis begini. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Abbas. Memang dua hadis tentang Muharram ini dari jalur Ibnu Abbas. Hina sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amara bi siyamihi. Qalu ya Rasulullah, ada sahabat yang bertanya, yauma tu'adzimuhul yahudu wan nasara, bagaimana ini? Ini kan hari yang diperingati oleh Yahudi dan Nasara. Apakah tidak sama kalau Asyuranya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza kana al-amul muqbilu insya'a sumnal yauma tasi'a. Penegasan tadi. Karena ada yang sempat protes. Wih, kalau kita puasa ini sama dong dengan yang lain. Tasyabuh. Jadi tasyabuh yang banyak didiskusikan oleh orang sekarang, terlalu anti tasyabuh itu sudah ada di zaman Nabi. Cara Nabi menjelaskan khususnya puasa Asyura itu, maka dia bilang kita akan puasa berikutnya. Cara Nabi menjawab luar biasa. Untuk membedakan Yahudi, kayaknya sahabat Nabi itu sudah membayangkan. Kalau Yahudi di zaman Nabi masih bagus. Kalau Yahudi di zaman Donald, bahaya. Tidak komitmen. Kayaknya ada sahabat yang sudah paham begitu. Protes, tapi Nabi menegaskan, tidak. Kita tetap puasa 10-nya, karena Nabi Musa menang dalam perjuangan kebenaran, tapi kita akan tambah 9-nya. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu membuktikan bahwa apa yang disunnahkan oleh Nabi itu sangat benar. Dalam hal ini Nabi menganjurkan puasa, walaupun secara khusus konteks kita pagi ini puasa di bulan Muharram, di Tasu' dan Asyuranya, tapi itu membuktikan betapa selarasnya dengan ilmu kesehatan. Sudah banyak yang akui. Nah, mungkin ada yang bertanya, Ustadz, saya sudah tahu mau puasa. Saya mau tambahin lapal niatnya. Kenapa mau pakai lapal niat Arab? Karena asyik. Beda kalau hanya niat dalam hati. Ulangi dong lapal niatnya. Nah, kalau puasa Tasu'anya, puasa 9-nya, niatnya begini. Yang tanggal 9 Zulhijjah, Muharram. Apa niatnya? Dalam hati kita berkata, saya sengaja puasa hari ke-9 Muharram. Lidah kita bisa mengucapkan dengan baik. Nawaitu sauma Tasu'a. Kalau 9 ya. Nawaitu sauma Tasu'a lillahi ta'ala. Memang enak kalau lapar Arab yang tidak tahu. Kalau agama itu nyambung sekali kalau Arabnya. Itu dia. Itu kalau 9-nya. Kemudian kalau 10-nya tinggal ganti Tasu'a menjadi Asyura. Nawaitu sauma Asyura lillahi ta'ala. Insyaallah mudah-mudahan ini bisa kita amalkan sebagai wujud syukur kepada Allah, dikasih usia panjang, dan menata sekiranya kita masih panjang usianya untuk tahun-tahun ke depannya insyaallah. Puasa Tasu'a. Saya tambah pemirsa sekalian. Diriwayatkan hadis dari Sayyidah Hafsah. Hafsah ini istri Nabi. Periwayat hadis, kalau dari keluarga ya, periwayat hadis nomor 2 setelah Aisyah radhiyallahu anha. Lebih muda Hafsah. Gitu. Dari anak Umar bin Al-Khattab. Diriwayatkan bahwa an Hafsah qalat arba'un
lam yakun yad'uhunna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 hal yang tidak ditinggalkan oleh Nabi. Ini pengalaman istri Nabi, Hafsah. Apa itu? Sauma yauma Asyura, puasa yauma Asyura, berkali-kali. Yang 9-nya tadi yang tidak berkali-kali. Kemudian wa salasata ayyamin min kulli syahrin, dan puasa 3 hari setiap bulan. Yaitu yang kita kenal dengan ayyamul bid. 13, 14, 15. Wa raka'ataini qabla al-ghadati, 2 rakaat sebelum subuh. Artinya rakaat al-fajri, kira-kira itu maksudnya. Nah, pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sebutkan tadi bahwa amalan yang dilakukan oleh Nabi itu paling banyak di puasanya, fokusnya di Asyura. Kalau sangat minim yang bisa kita lakukan. Tapi kalau kita mau lagi, maka amalkan sauma tasu'anya di 9-nya. Alhamdulillah Ustaz, masih bisa ini. Apalagi misalnya kena hari yang pas, misal saja hari Sabtu kenanya 9 Muharram. Silakan puasa di situ. Tidak terhalang bahwa Nabi tidak memulai puasa di hari Sabtu. Tapi karena kenanya di 9 Muharram, lakukan. Otomatis kenanya, misal saya contohkan saja. Otomatis kenanya 10 Asyura itu di hari Minggu. Oke. Maka bisa ditambah lagi dengan puasa 11-nya. Sekaliguslah karena puasa Seninnya bagi yang puasa Senin Kamis. Tapi kalau tidak, tetap dianjurkan 10 bagi yang mampu 9-nya, lalu ditambah 11-nya. Semua ini pemirsa sekalian dianjurkan dan dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok Nabi yang teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi, sungguh pada diri Rasul itu uswatun hasanah, teladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha, bagi orang yang mau bahagia berjumpa dengan Allah. Bagi inilah yang kita, ibaratnya seandainya listnya ini terbuka, ayo dong list diri kita di situ. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Oleh karenanya dia akan banyak mengingat Allah, wa dzakarallaha. Karena ini kan sebenarnya informasi ilustrasi agama seperti ini sebenarnya kesempatan untuk lebih optimis, untuk lebih mengurangi kekhilafan-kekhilafan. Oleh karenanya ibadah puasa yang dianjurkan di bulan Muharram, Asyuranya, Tasu'anya, dan 11-nya itu, ayo niatkan sebagai bagian dari mensyukuri nikmat Allah kesehatan pada kita, mengampuni dosa kita yang lalu. Hasil muhasabah, siapkan bahwa kita memulainya dengan puasa di dalamnya untuk menatap masa depan hari-hari esok kita sepanjang tahun insya Allah. Mudah-mudahan demikian. Ma'unah Allah Subhanahu wa ta'ala dianugerahkan kepada kita sekalian. Wallahu waliyul muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.